sampai juga. Kok sepi? Kantor kok sepi? Sepi. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kang Kepo. Silakan. Ayo Kang Kepo, silakan duduk ya. Ayo. Lama ndak ke Bawaslu ini. Ayo silakan duduk. Kang Iya Kepo. Ibu, Silakan terima duduk. kasih sekali Ibu. Kang Kepo, gimana kabarnya? Iya Bu, baik saja Bu. Saya itu selama ini ya sama dengan komunitas saya, kumpul-kumpul begitu. Iya, ndak pernah kelihatan sekarang. Iya, Ibu. Lama. Ini Bu, saya tuh datang-datang kok ke Bagaimana? lihat halaman kok sepi, ke ruang stat kok sepi. Itu kok pada kemana Bu ya? Oh, begini Kang Kepo kan. Hah? Setelah selesai tahapan, sudah ada tahapan pemilu kan, pengawasan juga sudah berkurang ya. Ya. Kemudian juga adanya program pemerintah terkait dengan efisiensi. Efisiensi. Ya, efisiensi. Oh, iya, Jadi iya. kita di kantor tetap buka, tapi hanya saja teman-teman staf kita bagi, kita piketkan gitu. Jadi ada yang separuh masuk, separuh enggak. Jadi giliran gitu. Oh, dijadwal Bu ya? Iya, dijadwal. Oh, ya makanya kok saya lihat kok sepi, gak ada kendaraan. Tapi masih ada kan? Ya ada juga, ada Ada. beberapa orang tadi saya lihat. Ya. Oh iya Ibu, setahu Kang Kepo ini masa non tahapan Bu ya? Iya, betul. Iya Ibu. Dan justru menurut Kang Kepo itu kalau masa non tahapan pemilu itu justru malah Masa yang berat, berat sekali, Bu, ya? betul. Masa yang berat khususnya untuk Bawaslu. Jadi Iya, betul, Bu. dalam hal ini kan mungkin orang awam taunya kalau tidak ada pemilu Bawaslu ngapain saja. Itu, Bu. Ya pasti kan nanti bisa Kang Kepo cerita sama Ya, teman-teman Kang Kepo. siap Ibu, siap. Walaupun tidak ada tahapan, ini justru pekerjaan berat buat Bawaslu. Jadi kan Iya, karena betul. menurut amanah undang-undang Bawaslu itu tentunya selain mengawasi tahapan pemilu, tapi menyempurnakan demokrasi. Oh iya. Nah, jadi walaupun tidak ada tahapan, tentu Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar tetap melakukan kegiatan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Iya Ibu. Dan tentu ini Bu punya perencanaan dan pelaksanaannya betul-betul mantap itu Bu harusnya Bu. Nah sekarang begini Bu, terkait non tahapan ini, kira-kira arah kebijakan Ibu di Bawaslu Karanganyar gimana Bu?
Kalau arah kebijakan tentu kan bukan hanya saya kan, ada pimpinan dari 5 komisioner juga. Oh iya, Ya kan? Kemarin kan udah ceritakan per divisi-divisi pasti punya betul. Program kegiatan yang tahapan, misalkan dari SDM ada, pelanggaran ada, dari hukum penyelesaian sengketa ada, atau P2H ada, masing-masing kan punya program kegiatan ke depannya. Kemudian karena ini masanya juga masa efisiensi, tentu juga kita berkegiatan pun juga harus pandai-pandai berkegiatan karena tidak ada anggaran yang mendukung untuk kegiatan kita. Jadi kan kalau Kang Epo kan sudah kemarin sudah like and subscribe gitu ya, ya untuk medsosnya Bawaslu itu. Nah jadi Bawaslu Karanganyar kembali menggunakan laman websitenya kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misalkan saja dulu kita punya diskusi demokrasi yang setiap sebulan sekali, atau bahkan mungkin fakta, jadi menceritakan kegiatan-kegiatan dari Bawaslu ataupun mungkin kegiatan yang lain, stakeholder yang lain yang bersinambungan dengan Bawaslu itu bisa. Atau mungkin Kang Kepo mungkin juga ingat kan, karena Kang Kepo juga pernah datang di desa pengawasan, ya. Ada juga desa anti politik uang, ya kan Kepo juga sering ke sana pas kita. Nah itu mungkin karena keterbatasan keterbatasan anggaran, mungkin ya pandai-pandai kita nanti kolaborasi dengan teman-teman dari kepala desa, mungkin kita ikut dompleng kegiatan-kegiatan mereka, mungkin kita sosialisasikan kembali lah kita, karena untuk membumikan pengawasan partisipatif yang untuk persiapan di tahun 2029 tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan kan Ibu? 2029 ya kan, pokoknya 2029 ya Ibu. Itu kan tidak bisa segampang membalikkan telapak tangan ketika kita menginginkan unsur elemen masyarakat termasuk juga komunitasnya Kang Kepo kan? Itu kan bagaimana bisa berkolaborasi, bersinergi dengan Bawaslu untuk ikut ngawasi tahapan pemilu. Iya Bu. Jadi ini Bu, kalau terkait dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, karena ada efisiensi anggaran, jadi masing-masing divisi itu punya program masih ada program. Jadi ada divisinya fakta, ada ada diksi, demokrasi, itu yang melalui website. Berarti ini harus mengoptimalkan kehumasan Bu ya? Iya betul. Kehumasan, jadi memang perlu adanya konten-konten yang menarik untuk masyarakat. Kan kalau kerja tidak terpublikasi kan masyarakat juga nggak tahu. Biar Bawaslu tetap eksis. Iya, biar masyarakat tahu ternyata Bawaslu tetap ada walaupun tidak ada tahapan pemilu. Konten menarik, konten informasi, konten pendidikan itu bisa disampaikan. Jadi masyarakat semakin paham. Iya. Dan juga kayak Kang Kepo ini. Kang Kepo sering ikut-ikut konten masih seperti itu. Masih kepoin semuanya gitu. Iyalah, semua tak endus terus semua. Kemarin kan Kang Kepo kan 3 tahun kemarin kan nggak pernah kesini karena Kang Kepo kan merasa akhirnya kemana nggak pernah ada didikan dari Bawaslu supaya menjadi pengawas ikut sosialisasi juga bagus Kang Kepo tuh harus selalu pengawasan partisipatif ya, karena itu melihat konten-konten mereka tertarik dan selalu Kang Kepo sampaikan kepada komunitas Kang Kepo. Nah selain konten Kang Kepo ingat nggak kita punya Saka Adiasta? Oh iya, kan punya pramuka juga. Iya, nanti kan kalau kemarin terganjal tahapan, karena sudah tidak tahapan mungkin kan bisa kita rutinkan lagi, entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nanti adik-adik yang anggota Saka ikut lagi, karena kemarin juga Bawaslu sudah diundang di Kwarcap, karena Saka Adiasta ya bisa lah itu. Terus berarti keberadaan mereka sampai sekarang masih Bu ya? Masih kita masih ada 8. Ya mantap lah itu Bu. Iya, kemudian kita coba lagi nyemplung pawiyatan. Apa itu Bu? Yang kita ke SMA, kampus-kampus, MOU kita berikan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kan juga ada itu. Memang pendidikan politik untuk pemilih pemula penting Bu ya? Iya juga. Nanti selain juga kita tetap jalin koordinasi dengan stakeholder. Jangan sampai baru ketika ada pemilu barulah kita koordinasi dengan stakeholder, kan nggak harus, walaupun tidak ada pemilu jalinan koordinasi kemudian silaturahmi dengan stakeholder tetap dijaga.
membersihkan. Minum dulu Kang Kepo. Iya. Siapa Bu? Saya juga tadi jalan Ini jauh. ada sedikit jajan itu. Ini saya minum dulu Bu ya. Minum dulu. Air putih. Wah ini banyak makanan Bu, saya boleh minta Bu ya? Boleh. Wah ini kacang, saya udah metik. Iya, enggak bisa. Saya udah nanti. jadi udah metik nih Bu. Tak cari yang Bu aja Bu. Ya. Nah ini. Kebetulan kan saya juga gigi saya masih pertumbuhan. Iya, jadi sering-sering kesini kan. Saya udah siap, Ibu. Kepo kok nggak pernah kelihatan. Saya ini kemana? kemarin itu saya lebih fokus pada pengawasan partisipatif. Bagus jadi kan? banyak lebih ke masyarakat. Iya. Terus ini Ibu apa terkait dengan oh iya evaluasi kemarin pemilu kan ada pemilu ada pemilihan dari Bawaslu Karanganyar tuh kira-kira ada evaluasi nggak terkait pelaksanaan kemarin? Ya semua setiap perhelatan pasti ada evaluasi Ya. untuk kebaikan yang akan datang ya Kang Kepo ya. Mungkin kalau evaluasi ya sama lah ketika kemarin pertama mungkin terkait dengan regulasi ya. Regulasi atau aturan-aturan mungkin itu gampang sekali dirubah ketika setiap tahapan misalkan kampanye Ya. atau seperti ini ganti ini berubah aturannya itu gampang gitu, gampang dirubah gitu loh. Dirubah apa Bu? Berubah dari memangku kepentingan misalkan dari DPR misalkan ada ini kemarin persyaratan caleg atau apa itu kan gampang berubah, mudah akan tapi kan tentu kalau misalkan yang kemarin tidak bisa mencalonkan karena apa ya contohnya misalkan terkait dengan narapidana itu kan juga kan mungkin akhirnya bisa atau mungkin hal-hal yang mungkin Kang Kepo sering mengikuti lah itu jadi gampang jadi kita pengawasan kadang kita memberikan perubahan itu kepada jajaran kita kan akan semakin sulit ketika perubahannya mendadak itu kan. Iya betul, padahal itu berubah, padahal awalnya sudah disosialisasikan masyarakat, itu berubah. Nah gitu juga. Kembali lagi disosialisasikan lagi. Nah itu kan Kemudian juga kan juga masyarakat masih kurang peduli terkait dengan perhelatan pemilu itu loh. Kalau mungkin untuk contohnya cek DPT, nah itu kan kadang ya ada yang peduli tapi ada yang masa bodoh itu enggak mau kenapa kalau. Oh kalau tempatnya Kang Kepo semua sudah ya? aktif kemarin ya karena dari Partisipasinya Bawaslu bagus ya? itu saya sampaikan semua ke komunitas Kang Kepo terkait waktu cek DPT online, Ya. saya suruhkan semua cek. Akhirnya ketika hari pemungutan tuh mereka datang semua, bagus. datang semua partisipasi. Kan nggak harus nyoblos toh ikut ngawasi juga. Iya, itu aklamasi. Kemarin juga kita juga pernah salah satu anak buah Kang Kepo laporan ke sini juga Bawaslu Karanganyar terkait adanya keterlibatan kepala desa itu pernah di sini. Saya suruh kamu ke Bawaslu laporkan saja. Ini Ya, gini-gini, caranya gini-gini, sosialisasi, gitu. caranya gini-gini. Oh siap Pak, siap Kang Kepo. Harus berani melapor kan? Iya, harus Jika mereka ada kesini. pelanggaran ya Kang Kepo ya. Laporan juga. Terus tahu pelanggarannya apa nanti besok tanya sendiri sama yang Pak Divisi kan udah lama nggak pernah ketemu Pak Kodim di Bawaslu kan? Iya, saya juga nanti setelah ketemu Ibu ini awal saya juga mau. Oh, boleh. Kan ini masa penonton tahapan Bu ya. Iya. Saya Kan sudah berubah juga personelnya. oh udah diganti. Kan sudah yang periode pertama kan sudah selesai masa jabatannya di tahun 2000. Udah diganti. Udah diganti besok kenalan sendiri aja ya. Oh iya siap. Tapi bapaknya yang siapa tuh yang Yang mana? kecil-kecil. Oh, Dulu masih. SDMO. Oh, Dulu SDMO. masih. Oh iya iya. Mas sekarang sudah beda dia sudah Iya iya. beda divisi. Pak siapa tuh lupa aku. Pak Pokoknya dalang ingat saya Pak dalang. Sudarsono. Sudarsono dalang ya. Duluan pernah. Masih Kang tapi Kepo sudah ini. beda divisi. Iya. Terus ini Bu, ya saya ingin tahu, Kang Kepo ingin tahu Bu, harapan Ibu masyarakat itu kan masyarakat itu masuk komponen yang begitu optimal ya. Iya. Jadi kira-kira apa Bu harapan Ibu kepada masyarakat terkait bagaimana keterlibatan kami, Kang Kepo dan masyarakat supaya bisa ikut aktif berpartisipasi dalam Pengawasan. Ya kembali lagi jadi kita tidak henti-hentinya tetap
berusaha mensosialisasikan bahwa ketika ada perhelatan pemilu itu adanya partisipasi masyarakat untuk ikut andil, bukan hanya datang, coblos terus pulang kan. Ada pengawasan dari masyarakat. Kalau tidak dibantu masyarakat, Bawaslu kan nggak mungkin bisa sendiri kan? Iya Bu, betul. Ya harusnya masyarakat tahu, dan tadi yang Kang Epo tak cerita bahwa ketika ada pelanggaran, masyarakat juga tidak enggan ataupun tidak males untuk datang ke Bawaslu untuk melaporkan. Nah itu biar demokrasi ini berjalannya lebih bagus. Ya, Bu. Karena ada peran masyarakat. Gitu. Jadi demokrasi mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Ya, bermartabat. Dan saya juga melihat sana kosong, sini kosong, pas lihat ruangan ibu ada, wah ibu betul-betul bermartabat. Bukan seperti itu kan, katanya pemimpin harus jadi contoh. Iya, siap. Kan? Gitu. Baiklah Ibu, Kang Epo pamit dulu. Kok cepet-cepet? Kang Epo masih banyak kegiatan, Kang Epo masih cari-cari info-info lainnya. Mau kepoin yang lainnya dan mau mengendus. Kang Epo masih senang mengendus kok itu loh. Ya, Jadi, sehat-sehat ya. Siap Ibu. Nanti kalau Kang Epo pas lewat di kantor Bawaslu, boleh lagi mampir. Kan saya minta 3 Bu ya, tak kantongi Bu ya. Buat bekal. Buat di jalan. Kalau lampu merah itu lama saya lampu merah gitu loh. Ya, yang hati-hati, sehat-sehat. Nanti Bu, kapan-kapan main lagi ke Bawaslu ya Kang Epo ya. Siap Ibu, siap. Kang Epo pasti kesini. Apalagi tadi Ibu bilang ada pimpinan yang komisioner baru ya? Nah, ada. Nanti kan kalau pas ada kegiatan-kegiatan, kita ada kegiatan Pasaka Diasta, boleh pas kita ada kegiatannya. Atau mungkin kegiatan yang tetap lihat di websitenya Bawaslu Karanganyar. Siap. Kan ada diksi pasti. itu. Pasti. Bantu untuk dari Bawaslu untuk bantu Kang Epo untuk mensosialisasikan sampai di kampung tuh nggak dibagi Kang Epo, Kang Bawas gitu. Gitu. Aduh, saya saking itu saya nggak tahu selalu mengucapkan pengawasan partisipatif itu. Iya. Baik Ibu, Kang Epo pamit dulu. Terima kasih sekali atas apa yang disampaikan Ibu. Kang Epo paham. Jadi di masa tahapan ini memang ada beberapa program yang sudah disiapkan. Tetap kerja Ibu ya. Memberikan pendidikan kepada masyarakat, pendidikan terkait dengan Bekasi. Karena berat itu justru berat. Nah betul Bu, berat itu. Soalnya perencanaan harus matang. Kalau nggak ada imbal balik dari dukungan juga dari masyarakat itu nggak bisa jalan. Ya siap. Gitu ya Kang Epo. Baik, Bu, pamit dulu Bu ya. Terima kasih. Mengganggu. Ya, terima kasih. Pamit dulu ya. Hati-hati ya Kang Epo ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah sudah ketemu akhirnya Ibu Ketua. Halo, sedulur Kang Epo, komunitas Kang Epo. Tadi itu Kang Epo sudah omong-omong dengan Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan ternyata memang saat ini sepi itu tadi karena memang ada WFH. Jadi tadi Ibu bilang efisiensi anggaran, jadi ada jadwal yang ditentukan oleh Bawaslu Karanganyar untuk staf hadir, ada yang dijadwal, tidak semuanya harus masuk. Oh iya, dan ini juga masuk masa non tahapan pemilu. Tadi Ibu bilang untuk arah kebijakan bahwa semua itu dari masing-masing jajaran pimpinan lainnya. Kan di sini ada 5 jajaran pimpinan komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dan mereka akan mempunyai program-program yang akan ditampilkan di saat masa non tahapan ini. Mantap, pasti Kang Epo kita semua dukung apa yang mereka buat. Dan tadi juga Kang Epo sampaikan harus kehumasan ini yang dioptimalkan, karena memang pionirnya di kehumasan. Harus membuat edukasi, membuat konten-konten edukasi, membuat konten-konten informasi, dan juga konten-konten yang menarik lah, biar semua masyarakat semakin paham dan semakin merasa memiliki
untuk ikut berperan aktif menjadi pengawasan yang partisipatif yang aktif. Oke, Kang Kepo pamit dulu. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Nanti malam kita kumpul, akan Kang Kepo gambarkan semuanya, akan Kang Kepo ceritakan semuanya kepada kalian semua. Siapkan wedang jahenya dan tahu bacem. Oke? Waalaikumsalam.